Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Ibu, sehat semua Bu? Alhamdulillah. Sepertinya wajah-wajah Ibu yang hadir di sini wajah-wajah yang udah siap, Ibu ya. Siap mau ngapain? Iya, kirain siap mau pulang. Saya kasih pantun, jawabnya cakep ya Bu ya. Mendayung sampai ke pinggir sungai, sampai di pinggir di tengah malam. Ibu, sebelum kita lanjut isi kajian, kita mulai dengan ucapan salam ya Bu ya. Semoga Majelis Walimatul Hitam pada siang hari ini dengan kita awali dengan mengucapkan salam. Majelis kita ini mudah-mudahan berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau pisau sangatlah tajam, jangan dipakai mainan anak. Dari bunyi jawaban salam, sepertinya sebagian ada yang belum sarapan. Tahu aja. Ada sarapan semua, depan banyak makanan ya Bu ya. Sekali lagi boleh jawab salamnya yang semangat, yang kompak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam saya akan mudah-mudahan tambah disayang suami. Mudah-mudahan bulan depan uang belanjanya ditambahin lagi. Daun salam dimakan jerapah. Yang jawab salam saya doakan rezekinya makin berlimpah. Semoga dengan rezekinya berkah yang berlimpah, saya doain semua jemaah yang hadir di sini semuanya bisa pergi ke Mekah. Mudah-mudahan pulang dari Mekah, pulang haji, pulang umroh bisa kebeli tanah. Amin. Bisa bangun rumah mewah. Bisa beli mobil mewah. Mudah-mudahan punya mantu-mantunya murah. Amin ya Pak. Amin. Orang mau pengen ya jadi murah. Ya doain dia punya mantu murah gak ada yang amin. Anaknya cuma satu. Mudah-mudahan juga akhir hidupnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ke Bekasi lewatnya Kalimalang. Yang enggak jawab amin saya doakan sendalnya hilang. Jangan ya, sendalnya kemarin masih bekas lebaran ya Bu ya. Bu, kita baca doa Sayyidul Istighfar dulu boleh Bu ya. Semoga kesalahan kita, dosa-dosa kita di setiap hari ini sababnya kita baca Sayyidul Istighfar semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan summa auhayna ilaika
Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lemes banget sih takdirnya, Bu. Padahal mah udah dari tadi makanan, ya Allah. Bu, ada yang baca takdirnya baru tadi sambil nyender gitu ya. Bu, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung gelatik makan ketumbar. Ibu yang cantik-cantik yang hadir walimatul hitam siang hari ini, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Kok yang di depan aja sih yang jawab, yang di belakang mana nih suaranya? Bu, naik angkot naiknya gratis, turunnya bayar. Ibu yang di belakang sono yang wajahnya pada mirip artis. Ya Allah. Ada diem aja. Saya perhati itu ya, yang di belakang tuh ada yang mirip Luna Maya, alhamdulillah. Ada yang mirip Syahrini, alhamdulillah. Ada yang mirip Ayu Ting Ting, alhamdulillah. Ada juga yang mirip Kok Nori. Ya, insya Allah solehah semua. Alhamdulillah. Pergi berjalan ke Pulau Seri, ke Pulau Meranti, jangan lupa mampir beli kopi. Sungguh senang rasa di hati saya ini, Bu. Saya bisa kumpul lagi dengan ibu-ibu yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan yang kipas-kipas Allah berikan kesabaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada kesempatan siang ya Ibu ini. Ini udah siang, bukan pagi lagi Bu ya. Kalau pagi tadi jam 7. Ini udah jam setengah 11 Bu. Jadi ini kita kumpulnya di siang hari ya. Tidak usah lama-lama, kita sepat ikan gabus adanya di kolom ikan lele. Semakin cepat semakin bagus. Ngeri-ngerinya saya meleleh. Lumayan Bu ya. Alhamdulillah Allah kasih nikmat ya, siang hari ini cerah ya Bu ya. 2 hari kemarin saya acara hujan Bu. Bahkan di daerah kampung Bu hujan tendanya sampai rubuh gitu. Sabtu tuh kan hujan gede banget tuh ya. Tapi ini alhamdulillah Allah kasih cerah, mudah-mudahan petanda ini acara kita mudah-mudahan selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Sohibul Hajat, Sohibul Bait, yaitu Bapak Paryono selaku tuan rumah ya, beserta istri Ibu Paryono ya. Iyalah. Bu, kan gampang kalau nama suaminya Paryono pasti kan istrinya namanya Bu Paryono. Ya, makanya kalau ibu ditanya siapakah nama istri dari Nabi Nuh? Ibu gampang bunuh gitu ya Bu ya. Gak usah mikir-mikir. Iya, kan biasa kalau manggil istri itu panggilan namanya nama suami ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Paryono, ini Pak Paryono yang lagi syuting-syuting ya. Iya, mudah-mudahan keluarga beliau ya, sekeluarga kita doakan Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, rumah tangga beliau selalu bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan wasilah beliau mengundang ibu pada siang hari ini dalam rangka mengiringi doa, mengiringi perjalanan kehidupan Ananda yang dihitangkan Ibu ya. Semoga beliau menjadi orang-orang yang selalu pandang dan memandang kasih sayangnya Allah Subhanahu. Kemudian tentunya yang kita doakan juga siang hari ini yang berbahagia ya Ananda yang telah dihitangkan oleh orang tuanya. Bu, kalau pengantin baru kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Kalau pengantin sunat kita ucapkan juga Bu selamat menikmati bentuk baru. Ya, untuk Ananda Boy Pasha Al-Faqih, namanya cakep banget Bu. Boy Pasha Al-Faqih ini namanya bagus. Boy ini seorang anak laki-laki. Boy, benar gak? Pasha ini kalau bahasa Arabnya majikan, tuan. Jadi nggak di mana-mana nih jadi pemimpin ini. Insya Allah ini. Pasha itu artinya tuan, majikan. Al-Faqih itu orang yang paham dalam urusan agama. Jadi ini cakep namanya ini. Ini orang tuanya paham ini, ngerti ini.
Ya, pengen punya anak yang benar-benar ya, anak yang jadi segala-galanya dalam kehidupannya ya, dan jadi anak yang al-faqih, anak yang memahami ilmu agama. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak faqih, panggilannya faqih, fasya atau boy? Fasya. Fasya. Fasya umum. Dan semoga anak fasya yang sudah dihitan, katanya kemarin sudah dihitan hari Selasa ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh ya, dan cepat pulih lagi. Semoga yang sudah dihitan bisa terus menjaga kesuciannya, sehingga nanti sampai bertemu dengan jodohnya dalam keadaan suci gitu ya. Dan mudah-mudahan anaknya yang sudah dihitan ini, anak Boy Fasya Al-Faqih ini jadi anak yang soleh. Allah sehatkan badannya, lahir batinnya gitu ya. Allah terangi hatinya, Allah tegaskan otaknya. Mudah-mudahan anak ini jadi anak yang berbakti pada kedua orang tua, dan kita doakan jadi anak yang khairun nas anfa'uhum linnas, jadi anak yang bermanfaat ya, jadi anak yang berguna khususnya bagi keluarganya, umumnya bagi agama, nusa dan bangkanya, anak yang ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis, ahli sodako, ahli birrul walidain, dan mudah-mudahan jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya yang sama-sama kita hormati dan yang sangat kita muliakan para asatizah, para guru-guru kita, wabil khusus pengurus Majelis Taklim kaum ibu dari Salam, Ibu Hajah Mulia Hayati. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita doakan beliau selalu berikan sehat, panjang umur, dan juga yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, saudari saya Ibu Sri Sarmunas Sri dalam Bu Sri aja ya, Sarmunasri kan? Iya, semoga doain Bu Sri ini panjang umur, sehat, berkah terus hidupnya. Ada Ibu Pur selaku pimpinan Majelis Taklim, Ibu Mus, iya, Bu Pur beda, Bu Mus ya. Mudah-mudahan juga berkah para sesepuh, tinggi sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh baju, tokoh sembako, tokoh kuningan, tokoh apa aja sih yang Semua punya toko semua. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya takzimi, semua ibu-ibu, para jamaah, para undangan, para jiran-jiran, tetangga-tetangga yang hadir pada siang hari ini, yang telah menghiasi Majelis Taklim Walimatul Hifah, dan insya Allah yang hadir di sini semuanya wanita-wanita yang soleh. Amin. Ya Allah, saya doakan ibu-ibu yang soleha ini mudah-mudahan kehidupan dunianya kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini Allah berkahi juga umurnya, Allah berkahi sehatnya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, Allah berkahi rizkinya juga ya Bu ya. Mudah-mudahan telah dikumpulkan juga oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah syukurillah, ini kita kumpulnya hari pertama di tahun baru 1446 Hijriah. Di tahun baru ini kita kumpul. Yang kita kerjakan ini kebaikan. Yang kita lakukan ini sesuatu yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita kumpulnya di majelis dalam rangka kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lebih baik sekeluarga ngumpulin kita dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah. Ya Bu ya, menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Kita kumpul minggu pagi, kita kumpulnya di tanggal 1 di bulan Muharram. Emang bulan Muharram sunnahnya kita banyak-banyak melakukan kebaikan agar permulaan tahun ini kalau kita iringi dengan kebaikan, semoga sepanjang tahun ini di mata Allah kita layak untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang lebih banyak lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, kita bersyukur ya Bu ya, bisa kumpul lagi pagi hari ini wasilah pengajian Walimatul Hifah. Ya, mudah-mudahan kumpulnya kita semuanya di hadapan Allah jam'ana hadzan marhumah, perkumpulan yang diridhoi diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perpisahan kita juga siang hari ini tafarokanan hadzan makzuman, perpisahan yang dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita sampaikan senantiasa tidak pernah putus-putusnya. Lebih-lebih tim sholawat Majelis Taklim Darussalam. Ini masya Allah berkah banget.
Ya, jalan-jalan ke Pasar Baru jangan lupa beli nanas. Ini tim sholawat sepertinya ini baju baru lagi ya? Iya. Lama. Oh, baju baru. Iya, mudah-mudahan saya doain ya semua utang-utangnya udah pada lunas. Udah lama ya, iya. Kalau udah lunas, cari lagi seragam baru. Iya. Setelah ini Iya. tiga. Oh, yang keempat nanti kepada sholawatannya punya, Bu. Dengan kita baca sholawat, mudah-mudahan jaminan kita kelak pada hari kiamat menjadi umat yang akan bersama-sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayo, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Bu, kenapa kalau kita ngadain acara walimatul hitan diiringi dengan baca sholawat? Kenapa, Bu? Bu, buat ngedidik anak yang dihitan biar cinta sama nabinya, biar majlis kita bertambah keberkahannya. Karena kata baginda Nabi, nawiru majalasakum bisolati fa inna solatakum nurul lakum yaumal qiyamah. Hiasilah majelis-majelis pertemuanmu, hiasilah perkumpulanmu di muka bumi ini dengan baca sholawat. Karena sholawat yang kamu panjatkan itu kelak akan jadi cahaya bagi yang bacanya pada hari kiamat. Makanya ini ibu-ibu yang senantiasa bersolawat, insya Allah ntar Rasulullah bakal kenal sama kita semua. Karena kami dari lisan-lisan kita yang baca solawat itu akan memancarkan cahaya nurul yaumal qiyamah. Insya Allah mudah-mudahan Rasulullah tak kenal sama kita. Karena ada tanda kita umat yang senantiasa membiasakan membaca solawat. Ibu-ibu, iya. Ibu, iya. Ibu. Alhamdulillah. Dari jam berapa Bu udah hadir ke sini? Jam 8. Jam 8. Masya Allah. Dari jam berapa sekarang udah setengah 11 lewat 5 menit masih kuat, masih konsentrasi. Insya Allah ya. Kalau pengajian, kalau acara apapun, kalau jamaahnya ibu-ibu, insya Allah saya yakin pasti ibu-ibu itu paling sabar, paling ikhlas, dan paling tenang. Kelihatan kok ini semuanya ibu-ibu solehah semua. Yang kata baginda Nabi, dunia mata wa khairul mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini semuanya perhiasan, tapi seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Yang wanita solehah itu semuanya ada di depan saya. Kelihatan dari cara duduknya aja kelihatan bisa. Iya, ada yang matanya merem, ada yang kepalanya merunduk, ada yang hatinya berkata-kata. Kenapa gitu ceramahnya itu dengan doa? Bu, ya, Ibu, iya. Di dalam ajaran agama Islam kita
mengenal 11 macam walimah. Walimah. Apa itu walimah? Kan gitu ya. Salah satunya di walimatul idhar atau walimatul iftan. Apa bedanya walimatul safar dengan walimah yang lainnya? Kalau walimatul safar sebelum ngelakuin ibadahnya didoain dulu. Kalau walimah yang lainnya dikerjain dulu ibadahnya, baru kita ngadain walimah. Benar ya? Walimatul akikah disembelih dulu nggak kambingnya? Baru ngadain walimah, benar nggak? Walimatul urus langsung dulu nggak akad nikahnya? Ijab kabul dulu ya Bu ya, baru walimatul urus. Walimatul hitam juga begitu, hitam dulu baru walimah. Tapi kalau walimatul safar diwalimahin dulu baru berangkat. Paham Bu? Nah kita mengenal 11 macam walimah. Jadi walimah itu kalau bahasa Arab itu dakwah ta'am ya, ajak undangan makan dalam rangka menampakkan rasa syukur kepada Allah. Karena Islam ngajarin kita untuk jadi hamba Allah yang gemar berbagi, sedekah, ya. Berarti kalau orang sedekah itu tanda orang yang sempurna imannya. Bu, ya. Termasuk salah satu walimah yang dikerjakan pada siang hari ini adalah walimah yang dianjurkan dalam agama kita, yaitu walimatul hitan. Karena telah dilangsungkannya suatu ibadah yang bernama hitan. Kenapa? Hitan itu syariat agama yang paling kuno. Hitan syariat agama yang paling tua yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada Nabi. Kepada Nabi siapa? Hitan pertama kali Allah wahyukan, Allah turunkan. Pertama kali hitan Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bu, ya. Ibu. Ya. Masya Allah. Saya sapa lagi dengan lagu, boleh nggak? Boleh. Mau diiringi musik nggak? Nggak usah. Ya ibu-ibunya menikmati makanannya aja Bu. Jika siang dari jam 8. Ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Hari ini kita bertemu, hati rasa syahdu. Semoga kita semua jadi orang yang bertakwa, dan semoga kita kelak berkumpul di dalam surga. Aminnya pakai irama apa Bu? Amin. Orang mau pakai irama sesuai nama nada saya tadi. Amin, amin. Gitu ya. Amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Gitu Bu, biar kita kompak. Kayaknya belum kompak ini kita ya. Sekali lagi ya kalau saya panggil, kalau saya bilang ibu, gitu ya, jawabnya ibu, gitu Bu ya, coba. Bu, coba ibu. Iya. Enggak, jawabnya ibu aja. Ibu. Di pengajian banyak. Ya, jawabnya ibu aja. Ini biar kompak, biar ibu itu nyambung sama saya. Kalau belum nyambung, saya gak mau lanjutin ceramah. Karena ini kayaknya ada yang sebagian nih belum nyambung sama saya, belum connect hatinya. Belum. Yang itu bakal nyampe kalau hati kita nyambung. Belum chemistry. Makanya kita chemistry dulu sama saya. Ada yang belum kenal kan di sini sama saya, kalau udah kenal semua. Ada yang belum kenal sama saya. Ada. Kalau belum kenalan dulu ya. Ibu. Bu, kalau udah salam lah, insya Allah udah kenal semua ya. Apalagi wajah-wajah solehah semua insya Allah ya. Kalau saya ibu, dia jawabnya ibu. Itu Bu yang enak Bu. Ya. Di pengajian banyak ibu, yang arisan juga ibu, yang di pasar juga ibu, yang kondangan juga ibu, yang utang juga. Emang ibu-ibu sini masih ini utangnya ya? Emang paling banyak ya utangnya.
Iya. Dulu tang puasa ya. Udah pada tuntas belum tuh tang puasa? Alhamdulillah. Karena ini bulan Haram ada hari yang kalau kita puasa pahalanya banyak, yaitu hari Asyura ntar minggu depan. Ya, usahain puasa hari Asyura biar hidup kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai tadi ibu-ibunya. Yang ngintipin dompet suami juga ibu-ibu. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya. Di sini salah. Iya, di sini nggak ada yang ngintip, cuma ngindarin doang. Baiklah, ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa, Bu Sri? Sampai jam 11 ya? 11 lewat setelah 12. Iya, karena kan ini zuhurnya jam 12 kurang ya Bu ya. Jadi Bu, hitan itu merupakan syariat agama yang paling kuno, yang paling lama yang Allah turunkan. Perintah itu pertama kali kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Makanya di dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, wa izi batala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan beberapa perintah, beberapa ujian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lulus Bu, menjalankan semua perintah Allah. Satu perintah Allah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu perintah untuk berhita. Ibu, enak nggak tadi yang enak ya, kacangnya enak ya Mbak. Saya kalau diundang buat ngisi ceramah, mohon maaf saya gak bisa makan gitu Bu, karena kan emang saya dikasih mic ya. Kalau dikasih mic ini disuruh ngapain? Ngomong. Jadi kalau saya makan kayak kurang sopan gitu saya Bu ya. Takut ada yang ngebatin. Itu orang mau ceramah, mau makan gitu ya. Jadi kalau saya mah gampang. Ya saya mah kalau diundang kemana-mana mau ikhlas redo. Tapi ya begitu, jangan sampai saya pulang nanti timbul fitnah. Kan saya suka menjaga jangan terjadi timbul fitnah. Ya minimal gitu pulangnya ada yang ditenteng gitu. Bu. Jadi Nabiullah Ibrahim itu diturunkan wahyu, diperintahkan untuk berhitan pertama kali di saat beliau berusia 80 tahun. Ya, makanya al-hitanu Ibrahim Khalilur Rahman samaninan sanatan bil qudum. Hitannya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman itu saat beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan sebuah kampak. Ya Allah Bu, kebayang kampak Bu, kalau salah motong habis semua itu. Mana panjang gagangnya gitu Bu ya. Itu kalau Allah udah perintahin. Makanya Nabiullah Ibrahim itu kenapa dikasih gelar Khalilur Rahman? Bu, kenapa Nabi Ibrahim dikasih gelar Khalilur Rahman? Alasannya ada 3. Yang pertama, beliau lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Diperintahkan untuk berhitan. Hitan itu bahasa Arab, bahasa kitanya sunat. Hitan itu bahasa Arabnya al-hitanu, artinya memotong. Apa yang dipotong? Bukan jempolnya, bukan jarinya, itunya tuh. Kalau yang saya pegang ini modelnya udah dihitan. Ibu-ibu, langsunglah Nabi Ibrahim seketika itu turun perintah untuk berhitan. Sebelumnya belum ada perintah hitan. Dari zaman Nabi Adam belum ada perintah hitan. Karena Nabi Adam Allah ciptakan sudah dihitan. Seketika itu Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, beliau memotong ujung mulutnya. Yang diperintah untuk dipotongnya bukan jempol, bukan jari, bukan tangan, tapi apa? Ujung Bu. Mohon maaf nih, ini kan majlis mulia, tapi emang begitu Bu.
dengan menggunakan sebuah alat pemotong kayu namanya kampak di ilmu. Lantas Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bagaimana rasanya setelah engkau dihitan? Rasanya gimana? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, gimana ya, sakit. Lagian main potong aja, gak nanya potongnya pakai apa. Habis yang ada di saya cuma kampak, ya Allah. Kebetulan Nabi Ibrahim selesai meruntuhkan berhala. Habis meruntuhkan berhala, ya itu kampak masih ada di tangannya Nabi Ibrahim. Jadi dia tidak nemu alat yang dipakai buat motong itunya Bu. Bayangin, kebayang nggak kalau sampai sekarang orang disunat, orang dihitan pakai kampak, pada kabur semua orang. Gak ada tuh orang Chinese, orang non-muslim mau dihitan, Bu. Tapi kan zaman sekarang, Bu, orang dihitan mah udah canggih. Benar nggak? Kemarin Ananda Pasha ini dihitannya pakai apa, Bu? Pak Karyono pakai laser ya? Insya Allah ya, lebih mudah untuk cepat pemulihannya. Ada yang pakai itu juga kan? Pakai cut ya, pakai itu ditempelin itu ya. Hah? Keri. Insya Allah Pak Karyono 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi manusia, kita itu akan menggunakan remote. Jadi itu anak tidak perlu lagi masuk ke ruangan dokter. Sudah putus di luar. Bu, ya. Jadi ini kita mengikuti di antara syariat agama yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim, yang ajaran itu bagi kita umat Nabi Muhammad SAW wajib kita ikuti sampai hari kiamat. Di dalam surah An-Nahl ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ada yang tahu artinya summa auhayna. Kemudian ya Muhammad, ikuti olehmu ya anittabi' millata Ibrahim, wahai Muhammad, ikuti olehmu milahnya, ikuti olehmu agamanya, ikuti olehmu aturannya. Aturan siapa yang kudu diikuti oleh Rasulullah dan kita umatnya? Aturan agamanya Nabiullah Ibrahim. Karena Nabiullah Ibrahim itu orang yang hanifah, orang yang lurus akidahnya, gak pernah disekutukan Allah, mencari Tuhannya dari kecil walaupun bapaknya seorang pembuat berhala. Itulah disebut dengan hanifah. Jadi ini menjalankan syariat agama Allah, sehingga anak yang dihitan, orang tua ingin mendidik anak ini untuk menjadi anak yang mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa agama Islam merupakan jalan dalam kehidupannya di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya nanti. Ini anak udah ngomong sama orang tuanya, Islam is my life. Ayah, bunda, Islam sebagai jalan hidupku. Kagak ada lagi yang aku jadikan sebagai jalan hidupku. Ini anak udah ngomong, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ananda yang dari kita yang ngomong sebetulnya sama orang tuanya, wahai bunda, wahai ayahanda, aku redo Allah sebagai Tuhanku, aku redo Rasulullah sebagai nabiku, dan aku redo aturan Islam sebagai jalan hidupku. Ibu-ibu, Bu. Ya. Tapi bukan berarti pertama kali perintah hitan Allah turunkan saat Nabiullah Ibrahim berusia 80 tahun, lantas kita umat Nabi Muhammad SAW mengikuti bagaimana pertama kali hitan diperintahkan di usia 80 tahun. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ada 3 waktu untuk menghitankan. Karena hitan dalam agama Islam itu hukumnya wajib. Siapa orang yang beragama Islam maka dia wajib berhitan. Kalau Imam Syafi'i, laki-laki perempuan wajib dihitan. Kalau perempuan bukan dihitan, namanya dijipat. Bu, kenapa? Bu, karena bagi anak laki-laki berhitan itu bukan hanya sekedar menampakkan dia anak yang beriman kepada Allah, tapi anak laki-laki berhitan dalam rangka mensucikan
menyucikan, membersihkan toharohnya agar ibadahnya sempurna diterima oleh Allah. Kenapa? Anak laki-laki kalau nggak dihitan, sholatnya kagak sah. Kenapa alasannya sholatnya nggak sah? Karena anak laki-laki yang nggak dihitan, dia masih membawa najis. Kenapa Bu? Itu ujung kuluk kalau kagak dipotong, kalau kagak dibuang, air seninya itu nggak keluar semua, nempel di ujung kuluk. Nah itu jadi najis. Najis itu kan bahasa Arab, diserap ke bahasa Indonesia. Banyak bahasa Indonesia ini serapannya dari bahasa Arab. Najis bahasa Arab, kalau kita kotoran. Makanya orang Betawi kalau ngomong najis najong. Iya, iya Bu. Bahasa Inggris juga dari serapan dalam bahasa sehari-hari. Bahasa Inggrisnya lagu apa Bu? Song, benar nggak? Nah kalau orang Betawi kalau ada orang songong apa belagu songong. Iya, songong. Banyak Bu, ya. Ibu-ibu, rakyat itu bahasa Arab, ruqyah. Cuman orang Indonesia kagak bisa ngomong ruqyah. Artinya rakyat. Ya nikmat itu bahasa Arab. Kita kalau ngomong nikmat jadinya nikmat. Gitu. Ibu-ibu. Bu, jengkol itu juga dari bahasa Arab, zenfel. Zen itu artinya nikmat. Kalau itu makanan, jadi makanan yang penuh kenikmatan. Makanya di Arab betul. Tapi orang Indonesia nggak zen. Makanya di Arab kan ada tuh yang kalau kita di kota tuh zen, ya. Zen itu artinya nikmat. Ya Bu ya, ada yang mobile. Zen itu artinya nikmat, full itu artinya makanan, jadi makanan yang penuh kenikmatan. Orang Indonesia nggak bisa full jadi jeng. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Jadi kalau anak laki-laki hukumnya dihitan itu wajib. Kapan anak laki-laki wajib untuk melaksanakan hitan? Kalau dia sudah mau masuki usia balik. Umur berapa Bu anak laki-laki masuk kategori usia balik? Tanda-tanda balik. Ini Ananda Fasya umurnya berapa tahun ya? 8. Ini masuk kategori waktu yang masih belum wajib ya. Karena beliau ini kayaknya belum balik nih. Bu, laki-laki ditandai balik itu ada 2 tandanya. Ya, udah belajar belum? Alamat balik, tanda-tanda balik. Tahu balik tahu? Sudah sampai dalam melaksanakan kewajiban. Berarti sama kedudukan dia sebagaimana orang tuanya wajib menyambut perintah Allah. Anak laki-laki kalau sudah balik itu ditandai yang pertama ihtilam. Tahu ihtilam Bu? Mimpi basah. Sebagai orang tua, sebagai ibu harus paham. Kalau punya anak laki-laki, pas kita lagi nyuci dalamannya dia, mungkin ada cairan, berarti anak laki-laki kita udah balik. Hati-hati Bu. Kalau sudah balik, dia kagak sholat dosa. Dia kagak puasa dosa. Kalau anak perempuan ditandai dengan datang haid, kagak keluar mani. Kalau anak laki-laki dibilang keluar mani. Itu kalau kagak disunat, kalau kagak dihitan, nanti kalau dia sholatnya kagak diterima. Sedangkan orang yang sudah berusia balik wajib menjalankan perintah Allah, sudah akil balik. Benar nggak? Hati-hati zaman sekarang. Jangan ibu terlena dengan lihat umur. Bisa jadi anak kita umur 9 tahun tapi udah ihtilam. Ihtilamnya lebih dulu daripada umurnya. Alasannya apa? Karena sekarang anak-anak itu di dalam genggamannya itu dia bisa mengakses apa aja. Benar nggak? Meskipun dia di kamar, yang dia lihat kita nggak tahu. Paham nggak Bu? Dia lihat apa, dia buka apa, dia baca apa. Nah kalau dia keluar mani, berarti ketika itu dia sudah masuk usia balik. Bisa jadi zaman sekarang, anak zaman now ihtilamnya lebih cepat ketimbang anak zaman old. Kalau zaman dulu mungkin 12 tahun, 15 tahun, orang agak ngerti, benar nggak? Nah zaman sekarang dari bocah udah megang HP. Kalau kagak dikasih HP, dari nangis, benar nggak? Itu udah kecil, udah pinter. Ya malah pinteran anaknya daripada mamanya. Ibunya mah
Gaptek ya, benar nggak? Mau bikin status aja nanya sama anak, mau buka IG aja, IG apaan sih nak? Kan gitu. Agak ngerti. Bu, jadi wajib laki-laki itu dihitan kalau dia sudah masuki usia balik. Bahkan Rasulullah menghitankan Hasan dan Husain itu usia 8 hari sesudah lahirnya. Hari ke-7 di akikah, hari ke-8 dihitan. Cuman zaman sekarang orang kagak tega kalau melakukan hitan saat masih bayi. Takut gak gimana sih gitu, padahal nggak apa-apa. Bu, karena bu, ini kan kita nih taklim ya, insya Allah kalau kita hadir ke majlis taklim nih bu, niatnya kita belajar, niatnya kita mencari ilmu, duduknya kita 1 jam, mudah-mudahan ibu udah dapat pahala yang besar ya dapatnya. Karena kata baginda Nabi juru susaati indal ulama ahabbu ilayya min ibadati alfi sanatin. Duduk 1 jam kita mengaji di majlis taklim itu lebih disukai Allah daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah ibu udah dapat pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kagak datang, tapi jangan main-main dia undangan walimah kudu didatengin. Karena hukumnya wajib, karena kita orang yang memenuhi hak orang muslim yang lainnya. Kenapa? Iza da'a, ya kalau diundang wajib ya datang. Undangan walimah apapun, baik itu walimatul akikah, walimatul hitam, walimatul urus, kalau diundang datang. Kecuali ada uzur. Nah ini kita kan datang karena nah kalau kagak diundang jangan datang, takutnya kamu tak diundang. Lewatnya lewat belakang, bukan lewat depan. Lewatnya jendela. Ibu, bu, sampai mana tadi kita bu? Sampai mana bu? Hah? Sampai mana? Emang kita belum ceramah baru mau diimah. Jadi anak laki-laki wajib dihitan dalam rangka apa? Untuk mensucikan, untuk kebersihan toharohnya. Karena anak laki-laki kalau nggak dihitan, ujung kulungnya masih menyimpan najis inilah yang menyebabkan sholatnya nggak diterima, baca Qurannya nggak sempurna pahalanya, karena yang Allah terima pahala dari orang yang bersih, yang suci. Kita kalau sholat, sahnya sholat kan ada 5 ya bu ya, cuci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Nah sedangkan kalau air seni itu kan termasuk kategori najis mutawasito. Itu kalau masih nempel di badan kita, kagak kita bersihin, sholat kita kagak sah. Makanya ibu-ibu kalau sholat berjamaah di masjid, kalau imamnya buanteng, bacaannya murotal, tartib, ibu nanya dulu sama dia, Pak Imam, saya kalau yang jadi imamnya Pak Imam, saya tuh senang banget. Ya, di sini imam-imamnya udah disunat semua. Emang kenapa bu? Saya suka kalau Pak Imamnya baca suratnya itu kayaknya, tembus ke hati sanubari saya. Tapi ngomong-ngomong, saya boleh nanya nggak Pak Imam? Nanya apa bu? Ngomong-ngomong Pak Imam udah dihitan apa bukan? Emang apa? Kemarin kan walimatul hitan tuh di rumahnya Pak Priyono. Kata Bu Ustazah Zanima, kalau laki-laki nggak dihitan, sholatnya kagak sah. Jadi saya khawatir. Ya Allah. Siapa lagi yang berani nanya begitu? Ya bu ya. Tapi emang di kampung saya dulu bu, kalau nganterin anak ngaji, Iqro tuh masih diajarin aja. Tapi kalau pindah dari Iqro ke Al-Quran, sama Ustadz saya tuh Pak Kiai Haji Mukhtar, disuruh hitan dulu, suruh sunat dulu, karena mau nyentuh Quran. Begitu tuh. Tapi ya saya nggak tahu loh kalau di kampung yang lain. Kalau kampung saya, kamu udah disunat belum? Ini udah selesai, Iqronya udah hatam mau masuk Quran. Karena yang boleh menyentuh Quran itu orang yang suci. Kita lihat aja kan gak boleh. Bener nggak? Bu, ibu. Makanya ini alhamdulillah nih bersyukur ya. Pak Priyono, Pak Priyono udah menjalankan syariat agama, makanya beliau senang menunjukkan syukurnya. Karena kalau anak laki-laki dihitan itu sunnahnya diumumin bu, diramein. Sunnah kita untuk mendoakan, kalau datang kita doakan untuk anak yang dihitankan ini. Dan tadi lagunya ada ya. Anakku sayang, oh anakku sayang, ini masanya kau dihitankan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim
sebagai awal anbiya yang tersebut Khalilullah. Ya, Bu. Anak laki-laki wajib untuk kita hitankan. Jadi kalau ada orang masuk Islam umurnya udah 50 tahun, dia wajib dihitan. Kalau laki-laki nggak dihitan, bukan hanya sekedar ibadahnya nggak diterima, tawafnya kagak sah, umrohnya juga nggak sempurna. Paham, Bu? Jadi pakai ngomong lagi itu umur 59 hari udah haji. Wajib apa? Enggak memenuhi wajib haji. Ibu, iya, wajibnya enggak terpenuhi, ya kan? Bu. Terus bukan hanya sekedar dampaknya ke ibadahnya dia. Nih dengerin Bu. Laki-laki kalau nggak dihitan, ini ilmu nih. Itu kalau dia berhubungan badan, saya ini terlalu vulgar nggak? Nggak lah ya, ini kan Niki ya. Kalau dia berhubungan intim dengan istrinya, ini nggak dihitan ya. Ini nggak dihitan. Itu dia akan menularkan kemungkinan besar 96% virus yang namanya HPV, Human Papilloma Virus. Yang lama-lama nanti perempuan yang jadi pasangan hidupnya ini akan terjangkiti penyakit kanker serviks, kanker mulut rahim. Itu 96%. Tapi bagi yang dihitan insya Allah cuma 4%. Asal kita jaga kebersihan, ya jaga ya, jangan sampai kita gimana lah gitu jorok atau gimana ya Bu ya, jangan ya. Bu, 96%. Besar kemungkinan itu kena penyakit kanker mulut rahim. Karena laki-laki itu penyakit yang paling fatal itu ujung kulitnya. Ujung kulitnya, Bu. Makanya kalau ada anak laki-laki kalau buang air kecil sakit, takut kita nggak kena kanker prostat. Mampet. Karena emang dulu udah kejadian tahun 1975 di negara Amerika. Itu orang Amerika tuh. Amerika ini. Orang Amerika itu Bu kagak mau Bu ngikutin ajaran orang Islam. Dia mau benci banget sama ajaran Islam. Sampai kita ini kan syariatnya dalam agama Islam, benar nggak? Sampai Bu diperintahkan seluruh rumah sakit yang ada di Amerika Serikat, baik itu negara-negara bagiannya Los Angeles, Washington DC, San Francisco, dan macam-macam tuh. Ibu pelajari aja nanti di peta gitu ya, negara-negara bagian Amerika apa aja, di PS gitu ya. Dilarang untuk menghitankan anak laki-laki. Semua rumah sakit dilarang menerima hitan. Agak boleh karena hitan itu syariat orang Islam, nggak boleh diikuti. Tahu berapa itu kejadiannya Bu? 1975. Nah, lahiran siapa itu? Ya kalau kelihatan nih wajah-wajahnya kayaknya umurnya masih 20-an ini. Kupingnya. Seneng ya kalau dibilang umurnya 20 gitu kan ini. Emang kelihatannya masih muda semua ini. Iya, tadi itu pulang nyampe rumah langsung aja. Bener sih kata Bu Salimah, ibu saya paling mana 3. Tapi sarannya jangan buka kudungan. Karena kalau buka kudungan nanti ada yang warna-warni. Iya, udah. Kalau begini mah kelihatannya muda. Makanya orang istiqomah ngaji insya Allah awet muda. Kagak bakalan tua. Ya. Bu, walaupun umurnya nambah, insya Allah Allah kasih semangat yang muda. Ibu-ibu, akhirnya Bu, tahun 1975 sampai 1980, berarti 5 tahun ya, benar nggak? Itu di rumah sakit manapun di Amerika kagak ada yang mau menyunatkan anak laki-laki karena dilarang sama pemerintahnya. Karena ngapain kita ngikutin ajaran Islam? Udah nggak usah diikutin. Terjadilah Bu, tahun 1980 itu semua rumah sakit yang ada di New York, yang ada di Los Angeles, LA, tahu LA Bu?
Dari sini LE itu apa? Kenapa? Efek aku. Mesin kondisi itu rata-rata pasiennya yang memenuhi rumah sakit kebanyakan anak laki-laki yang kalau dilihat umurnya sekitaran umur 8, 9, 10 tahun. Ranknya umurnya gitu tuh 9, 10 gitu Bu. Penyakitnya sama, susah buang air kecil. Akhirnya semua dokter bingung, kok semua yang sakit penyakitnya sama. Kalau buang air kecil sakit. Nah, ini kan jadi wabah nasional. Apa sih namanya? Jadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Ini penyakit apa? Ini kok semua anak laki-laki penyakitnya sama. Akhirnya Bu, seorang dokter, seorang kepala rumah sakit mesin kondisi namanya Profesor Dr. Wiswil. Kenapa saya sebutin? Beliau mengadakan seminar semua ikatan dokter Amerika. Berarti IKA ya? Ida. Kalau ikatan dokter Indonesia apa? Ini. Kalau ini semua ikatan dokter Amerika diundang dalam rangka ngikutin seminar. Pengen nyari solusi terhadap penyakit yang sedang mewabah di negara Amerika. Rata-rata anak laki-laki rank umur 9 tahun, 10 tahun semuanya kalau kencing sakit. Diadakan seminar, ternyata jalan keluarnya cuma satu, bunda-bunda soleha cabai cuci cabai rawit. Tahu kepanjangannya cabai cuci cabai rawit? Calon bidadari surga cabai berhijab rajin wirid. Kelihatan wajah-wajah penghuni surga, wajah-wajahnya. Potongan-potongan penghuni surga ada di sini semua. Iya, tinggal dijahit dikit jadi deh tuh ya. Akhirnya Bu, solusinya kembali kepada syariat agama Islam. Obatnya cuma satu, dihitan. Cuma dihitan Bu. Sehingga Profesor Dr. Wiswil menyatakan keislamannya di tahun 1980 dan di tahun 1983 dia mengarang sebuah buku, Aku Dulu Orang Yang Menentang Ajaran Islam, tapi sekarang aku yang menggembar-gemborkan ajaran Islam. Jadi orang beriman gara-gara syariat Islam, karena dia mengkaji. Banyak para ilmiah yang ada di barat masuk Islam gara-gara mengkaji agama Islam. Kalau kita seringnya mengaji, bukan mengkaji. Mengaji aja udah alhamdulillah. Karena kita ini turis.